Oke. Oke. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar JavaScript dasar, yaitu kita akan memahami konsep JavaScript, mengimplementasikan fungsi dan DOM, menerapkan event dan validasi, dan kita juga akan ada praktik membuat interaksi tombol dan perubahan teks. Nah, mungkin langsung aja Kak Dimas, silahkan dimulai materinya. Oke, terima kasih Kak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi untuk hari ini adalah pertemuan kelima ya, dan kita masuk ke JavaScript. Sebenarnya untuk pertemuan sebelumnya pun udah masuk ke pembahasan JavaScript ya, cuman ya kita flashback sedikit lah untuk pembahasan JavaScript-nya gitu. Karena ini bisa dibilang ini bahasa pemrograman yang lumayan agak sulit gitu untuk belajar ya. Karena kita udah masuk ke dalam pembelajaran bahasa pemrograman. Oke, dan untuk pembahasan pada hari ini kita akan bahas mengenai memahami konsep dari JavaScript, lalu mengimplementasikan fungsi dan DOM atau dokumen object model, lalu setelah itu akan membahas mengenai menerapkan event dan validasi. Nah, terakhir mungkin kita akan bikin pendaftaran ya. Tapi karena memang seperti yang kemarin, takutnya kalau misalnya live code langsung nggak untuk penjelasan juga kan. Jadi takutnya nanti gue jelasinnya agak kurang rumit. Jadi di sini gue udah bikin codingannya. Jadi nanti tinggal gue jelasin aja kalian gitu secara logik bagaimana dan algoritmanya seperti apa gitu. Oke, nah JavaScript ini ya seperti yang kita ketahui juga bahwa JavaScript ini adalah bahasa pemrograman yang bisa dibilang mudah ya. Karena dia ini adalah bahasa yang dinamis gitu. Dan juga dia ini berorientasi dengan objek, yaitu OOP, atau mungkin bahasanya adalah Object Oriented Programming, sama kayak PHP juga. Cuman untuk si JavaScript ini, ya dia lebih dinamis bahasanya gitu, nggak banyak rules-nya, jadi lebih mudah untuk kita code, atau untuk kita ngodingnya gitu. Nah, untuk JavaScript juga ini dia memberikan interaksi kepada browser gitu, perannya seperti itu. Dan ada 3 peran dari JavaScript, yang itu ada yang pertama adalah mengubah konten HTML, seperti mengupdate teks dinamis gitu. Nah, ini biasa masuknya itu ke dalam DOM manipulation ya, atau manipulation DOM atau manipulasi dokumen objek model. Nah, ini jadi manipulasi dokumen objek model ini adalah konsepnya, ini dia merubah apa yang sudah ada di HTML kayak gitu. Nah, terus juga untuk JavaScript ini dia bereaksi terhadap event, contoh seperti pop-up saat tombol diklik ya. Terus juga ada validasi form yang validasi form sebelum data dikirim ke server itu. Nah, ini contoh sederhana ya. Jadi alert nanti akan ada sebuah peringatan atau mungkin pop-up, bahasa yang peringatan itu ada pop-up yaitu selamat datang gitu. Nah, ini ada variabel dari JavaScript. Variabel JavaScript ini ada 3 ya. Yang pertama adalah var, cuman kalau var ini adalah bisa dibilang ini udah lama banget gitu ya. Jadi bisa dibilang untuk var ini sebuah variabel yang udah nggak dipakai di JavaScript PS6 gitu ya. PS itu adalah S5 gitu. JavaScript ini kan update sekarang yang baru adalah S6 gitu ya. Jadi dia var ini udah nggak dipakai ketika dia masuk ke bagian JavaScript S5 gitu. Update terbaru dia udah nggak dipakai lagi var gitu. Dan kalau misalnya ditanya apakah masih bisa kita deklarasikan, ya masih bisa kita pakai, cuman tidak direkomendasikan untuk digunakan gitu. Dan sekarang lebih digunakan antara 2 variabel. Yang pertama ada let dan juga const. Let ini adalah bisa dibilang sebuah variabel yang ini bisa dirubah gitu. Dan juga dia ini block scope gitu. Nah, setelah itu ada const. Const ini singkatan dari konstan ya. Jadi nilai tetap. Konstan ini nggak bisa dirubah gitu. Dan dia ini harus diinisialisasikan terlebih dahulu. Kalau let ini dia, kalau misalnya kita udah inisialisasikan dengan atau deklarasikan dengan nama sebelumnya, lalu kita deklarasikan lagi tanpa kita menggunakan sintaks let, itu bisa gitu. Itu makanya bilang bahwasanya nilainya ini bisa dirubah gitu. Nah, ini contohnya nih, let counter misalnya. Let counter kalau misalnya kita, ini kan udah deklarasikan kan, let counter itu sama dengan 0, terus di bawahnya lagi kita deklarasikan lagi misal counter sama dengan 1 gitu. Nah, itu bisa
di variabel let gitu. Tapi kalau di cons itu nggak bisa. Misal consnya itu udah PI-nya itu adalah 3,14 gitu, 3,14 gitu. Nah, kita buat ulang lagi tuh, misal kita inisiasikan ulang lagi tuh di bawahnya, misal Pi sama dengan gitu 3,15 misal. Nah, itu nggak bisa karena konstanta atau kons ini dia ini nilai tetap gitu, konstan, dia nilai tetap gitu, dia nggak bisa dirubah lagi atau dioperasikan ulang gitu. Nah, ini juga ada catatan ya, jadi hindari var untuk menghindari hoisting dan kebingungan scope. Kayak gitu. Hoisting itu apa sih maksudnya? Hoisting itu adalah ketika kita memanggil sebuah variabel di mana sebelum variabel itu dideklarasikan. Itu namanya hoisting. Nah, sekarang terus ke function ya. Nah, ini function ini apa sih? Function ini adalah block code yang menjadikan sebuah tugas spesifik dan kita bisa return, kita bisa panggil ulang gitu. Nanti ada 3 jenis function. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang function ini agak besar ya ruang lingkupnya. Ini kalau kita bisa draw, ini jelasinnya lebih enak kalau pakai ini. Nah, kalau misalnya kita lihat ini, mungkin jenis function ya. Nah, jenis function itu sebenarnya cuma ada 3 ya. Di sini kan bisa 3 ya, declaration function, expression, arrow function. Gitu. Sebenarnya ya, function itu ada banyak sebenarnya. Yang pertama itu ada function default nih. Default function gitu. Default function. Terus yang kedua itu juga ada yang namanya expression function gitu. Function expression. Terus juga ada lagi yang namanya row function. Terus ada lagi yang namanya callback function. Callback function. Nah, ini adalah macam-macam function ya. Ada yang row function, callback function, function expression, function default gitu. Nah, cuman dari sekian ini hanya ada satu function yang bisa di hoisting, atau mungkin kita nyebutnya function ini bisa kita panggil sebelum kita deklarasikan, yaitu function default. Function default ini bisa kita hoisting. Nah, ketiga function di antara lainnya ini nggak bisa di hosting. Jadi yang bisa di hosting ini cuman function default atau mungkin function declaration. Function declaration gitu ya. Bentar ya. Ini lebih enak kalau kita langsung contohin aja ya. Mungkin di sini ada bikin lecture. Oke, nah ini contohnya. Ini kalau misalnya function declaration ya. Ya, ini function biasa itu, function default gitu. Function terus kita kasih nama functionnya apa, misalnya button misalnya ini, terus ini parameter apa. Nah, ini adalah function default gitu. Juga ada function expression gitu. Function expression itu seperti apa? Kita deklarasikan dulu di dalam sebuah variabel, lalu di sini kita tulis mungkin expression mungkin. Expression gitu. Your function baru. Nah, ini adalah function expression. Terus ini adalah callback function. Nah, callback function ini agak unik ya sebenarnya. Callback function ini biasanya dia ini karena dia memanggil dirinya sendiri seperti namanya callback function. Jadi dia ini bisa dibilang fleksibel. Jadi
biasanya callback function ini dipanggil dijadikan sebagai sebuah parameter. Maksudnya apa? Contoh kalau misal kalian apa ya, berusaha untuk looping sebuah array misal, contoh. Nih, misal array nih, let misal array 1, 2, 3 gitu. Nah, di sini array kita for each misal. Nah, ini adalah callback function. Misalnya kita adalah value, taruh sini value lah. Nah, ini proses ini adalah callback function. Dia memanggil dirinya sendiri, gitu. Jadi dia akan dimasukkan itu ketika nanti atau digunakan itu ketika dijadikan sebagai sebuah parameter. Sebenarnya nggak selalu sebagai parameter ya. Mungkin kalau seandainya nanti kita panggil di property pun bisa. Artinya apa? Yang paling penting dia adalah digunakan untuk memanggil dirinya sendiri. Nah, ini adalah namanya callback function. Itu. Terus kalau misal untuk apa dia arrow function itu seperti apa? Arrow function sebenarnya sama aja gitu. So, terus arrow. Nah, cuman kalau di sini arrow function dia langsung seperti ini teman-teman. Dia pakai tanda panah di sini. Gitu. Gunanya untuk apa? Gunanya agar ya simple aja gitu. Nah, terus ini digunakan untuk kondisi apa nih saat pertanyaan gitu. Kalau misalnya function declaration ini kalian bisa gunakan ketika kalian pengen membuat sebuah komponen atau membuat fungsi ini yang reusable, yang bisa digunakan ulang. Contoh misalnya seperti apa ya, seperti sebuah button gitu misal. Kalian pengen manggil button atau fungsi button ini di button yang lain gitu. Nah, kalian bisa menggunakan function declaration. Kenapa? Karena dia digunakan itu secara berulang kayak gitu. Expression pun sama. Kalau expression ini kan dia lebih ke arah langsung ke bentuk variabel. Nah, di sini apa yang dibedakan adalah kalau misalnya kalian seperti ini, kalau misalnya kalian pakai declaration function, itu kan panggilan ulang, kalian harus pakai return. Return ini apa? Ini untuk mengembalikan nilai gitu. Contoh kalau misalnya di sini return misal x gitu. Terus misalnya nilai x terus y misal. Solo terus nah, ini kalau misalnya kalian menggunakan function declaration, pastikan kalian itu harus mereturn nilainya. Kalau misalnya kalian pengen menggunakan parameter gitu. Kalau misalkan nggak return nilainya, maka yang terjadi adalah mungkin dia akan undefined. Dia nggak akan bisa diakses, hasilnya akan undefined kayak gitu. Tapi kalau misalnya di expression function itu nggak perlu kalian return. Gitu kan langsung dikasih kan apa-apa. Nah, jadi itu juga untuk arrow function atau callback function, sorry. Nah, untuk callback function ini pun dia ini nggak bisa langsung kalian panggil ya. Misalnya untuk kalau misalnya kalian berpanggil kayak gini, gitu. Nah, ini nggak akan bisa gitu. Ini nggak akan bisa gitu. Callback function ini dia memanggil nilainya sendiri. Artinya apa? Dia mengeksekusi code-nya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita deklarasikan di sini, jadi dia langsung berjalan sendiri tanpa harus kita deklarasikan, tanpa harus kita panggil lagi gitu. Dia bisa jalan sendiri. Namanya juga callback ya, dia memanggil dirinya sendiri gitu. Nah, kalau arrow function pun konsepnya sebenarnya nggak begitu jauh ya untuk function expression gitu. Nah, arrow function mungkin lebih ke arah fleksibel aja gitu. Nah, kalau misalnya dilihat di sini kan arrow function sama function ini nggak beda jauh kan, tapi secara konsep dan secara penggunaan ini dia berbeda teman-teman. Gitu. Oke, jadi itu untuk penjelasan function ya. Selanjutnya untuk penjelasan DOM atau dokumen object model. Nah, jadi untuk DOM ini dia ini bisa dibilang dia memanipulasi HTML yang sudah ada gitu, elemen dari HTML-nya itu. Ini adalah representasi dari elemen HTML sebagai objek. Nah, ini ada 3 cara akses ya, untuk get element by ID, query selector, juga query selector.
Nah, sebenarnya kalau kalian pengen tahu fungsi DOM itu untuk apa? Fungsi DOM itu sebenarnya ada banyak ya sebenarnya. Kalau kita breakdown sedikit gitu. Fungsi DOM itu ada banyak. DOM itu yang pertama dia bisa mengambil elemen dari HTML, terus juga dia bisa mengubah isi dari HTML, juga dia bisa menambah atau menghapus mungkin ya, menambah atau menghapus elemen HTML dia juga bisa. HTML gitu. Juga dia mungkin bisa ya interaksi pengguna. Tadi yang apa event-event itu menggunakan event itu dia bisa membuat interaksi terhadap pengguna melalui event ini gitu. Nah, terus apa perbedaan dari ketiga ini? Get element by ID, query selector all gitu. Nah, get element by ID ini gunanya untuk kita memanggil elemen dari HTML. Ini case-nya seperti yang contoh kemarin aja ya. Nah, case-nya kok bisa seperti ini. Nah, ini adalah namanya get element by ID. Kita memanggil dari HTML berdasarkan ID-nya apa. Di sini kan to do input ya untuk ID-nya. Kita panggil dari to do input di sini. Gitu. Sehingga si inputnya ini saat langsung sudah terintegrasi di JavaScript atau sudah dikenali di JavaScript. Gitu. Nah, terus untuk query selector itu apa? Query selector itu ya ini bisa dibilang untuk memanggil sebuah bisa tag, bisa kelas, bisa ID juga gitu. Cuman bisa lebih jelas aja. Nah, jadi untuk query selector contoh misalkan punya gitu, kan punya kelas gitu. Nah, kelasnya ini misal kayak gitu ya kelasnya. Ada dua nih misal nih. Kalian, misal anggaplah kalian kan belum deklarasikan ID-nya gitu. Ada dua nih misal. Nah, kalian bisa manggil kelasnya ini menggunakan query selector. Misal conspec sama dengan dokumen query selector titik bisa seperti ini. Nah, cuman ini kan ada dua ya. Otomatis kalau kita menggunakan query selector, yang dipanggil itu yang mana? Yang dipanggil itu yang pertama. Yang ini. Gitu. Nah, terus kalau kita pengen ngambil semuanya bisa kita pengen garis gitu. Manggil semuanya gitu. Itu bisa pakai query selector out. Cuman untuk query selector itu nggak bisa langsung dipanggil gitu aja ya, maksudnya nggak bisa langsung kita gunakan gitu. Untuk kita bisa menggunakannya ini kita harus yang namanya for each dia, kita harus looping dia terlebih dahulu. Karena kalau misalnya kita manggil menggunakan query selector atau get element by ID, maka jika datanya ini masih elemen. Tapi kalau kita manggilnya itu menggunakan query selector all, otomatis karena kita manggil semua elemennya, otomatis dia bentuknya itu bukan elemen lagi, tapi bentuknya node list. Sedangkan kalau node list itu harus di for each atau di looping gitu. Yang loopingnya gimana ya? Loopingnya sama kayak kalian for each gitu, kayak gini. Gitu. Nah, seperti ini manggilnya. Sama seperti kalau kalian looping array kayak gini. Tuh. Nah, kalau kalian pengen lebih tahu itu konsep for each itu gimana dan sebagainya, kalian bisa ini ya, bisa tanya ChatGPT, bisa nonton tutorial juga. Nah, kalau misalnya jelasin di sini, takutnya malah lumayan makan waktu gitu. Jadi itu dia, itu perbedaan dari get element by ID, query selector sama query selector kayak gitu. Selanjutnya adalah eventnya adalah interaksi pengguna. Nah, tadi itu digunakan untuk berinteraksi, makanya untuk event ini masuknya sebenarnya ke dalam domain atau dokumen object model. Nah, dari interaksi pengguna banyak sebenarnya, ada klik, ada short, ada input gitu. Nah, terus yang memicu aksi JavaScript ya, event ini adalah yang memicu aksi JavaScript. Contoh event bisa on click, on change, on load, submit, pause over, key down gitu, banyak. Terus cara menangani event, nah ini kalau misalnya eventnya ini ada di HTML,
kita bisa menjadikannya dia sebagai properti, yaitu on click. Ini nggak disarankan ya, karena ini bukan best practice-nya. Lalu kalau misalnya add event listener, nah ini disarankan. Kita biasanya kalau misalnya melakukan sebuah interaksi itu menggunakan add event listener daripada kita harus menginisialisasikan interaksi itu melalui elemen di HTML gitu. Ini contoh seperti ini. Nah ini adalah click new function. Nah terus ini cara bacanya gimana gitu. Nah button ini dia ini harus ada aksinya terlebih dahulu. Interaksinya bentuknya apa? Apakah klik, apakah hey down, apakah submit gitu. Cuma kan di sini diinisialisasikan sebagai klik ya. Nah setelah dia diklik, maka aksi selanjutnya apa? Fungsi yang selanjutnya dijalankan apa? Kayak gitu. Nah ini kan di sini dia makanya ini fungsinya tidak lagi ya. Ini di sini dia menginisialisasikan menggunakan functionnya itu function expression ya. Nah, cuman sebenarnya bisa juga kalau di sini kalian buatnya pakai row function gitu. Ini contoh kalian pengen membuat sebuah button ini misalnya klik nih misalnya. Terus di sini diklik itu mungkin dokumen titik get element by tag name button gitu add event listener. Wait, kayaknya bakalan error nih. Kayak dia deh. Add event listener. Nah ini adalah apa eventnya? Eventnya ini apa? Kita pengen klik gitu. Nah, tadi kalau dicontoh ini kan dia menggunakan function expression. Biasanya kalau misalnya kalian kayak gini, biasanya itu kita ini makanya adalah tapi gue biasanya makanya itu adalah callback function. Nah kayak gini, jadi gue misalnya dikit misalnya langsung ada alert gitu ya, the word. Jadi kalau misalnya ini diklik tuh ya sudah gini gitu. Jadi kembali lagi, jadi kalau misalnya di kondisi seperti ini, baik lagi ke kalian, kalau kalian mau menggunakan function expression silakan, tapi kalau misalnya pengen menggunakan row function atau callback function itu silakan juga gitu. Tapi biasanya kalau di kondisi add event listener kayak ini, function yang digunakan itu adalah callback function kayak gitu. Jadi jelas saja kalau untuk buttonnya ini button add event listener, setelah kita mengklik buttonnya baru fungsinya ini dijalankan. Di sini kan kalau di sini yang dijalankan itu apa? Konsol log. Jadi kalau kita diklik muncul nih bacanya itu tombol diklik gitu. Nah selanjutnya validasi. Validasinya adalah memastikan data inputannya ini sesuai dengan ekspektasi kita. Artinya contoh misal kalau email itu harus ada add-nya gitu. Nah sebenarnya agak apa ya? Validasi ini lumayan penting ya. Kenapa penting? Karena banyak kasus yang terjadi ketika orang tuh untuk apa ya, bisa dibilang apa ya, banyak yang terjadi untuk kasus-kasus SQL injection atau mungkin sebuah proses apa ya, proses hacking mungkin sebutnya, di mana si hackernya ini mereka itu mencoba untuk mencari bug. Sebenarnya ini masuknya ke bugs ya, mencari bug itu atau mungkin mencari bugnya itu kayak dia ini bisa mengakses MySQL kita atau mungkin database kita ke backend-nya itu melalui form-form seperti ini, melalui inputan-inputan seperti ini. Nah itu terjadi karena apa? Karena di inputannya ini kita nggak ngasih validasi. Contoh case-nya, kalau misalnya kita di sini ya, bisa, oke ini kan response email dan sebagainya ini. Kita deklarasikan dulu kan emailnya, lalu kita ambil nih value dari si input emailnya, lalu di sini kita kasih if else statement kondisinya. Kalau email ini tidak ada, seandainya di email ini tidak input add, maka email tidak valid. Artinya kalau nggak ada add-nya itu, maka tidak valid. Nah, kalau misalnya di sini kita tidak menggunakan condition, ini untuk kasus SQL injection ya pembahasannya. Kalau misalnya kita
nggak ngasih satu kondisi. Misal si usernya ini nggak boleh untuk memasukkan di inputannya ini si usernya ini tidak boleh memasukkan sebuah simbol-simbol ke dalam inputannya ini gitu. Maka itu akan membuat buat kita lebih aman. Prompt itu akan secure karena tervalidasi gitu. Karena banyak kasus untuk SQL injection ini mereka tuh nge-inject ini melalui input dengan memasukkan script dari JavaScript gitu. Nah, karena kita nggak membuat validasi, otomatis si browsernya ini menganggap bahwasanya oh ya ini JavaScript gitu, aman gitu. Hasil dari sisi server site-nya ini ya mereka menganggap bahwa oh ini aman. Hasil nanti di situ terjadi sebuah kerentanan gitu. Gitu. Kalau misalnya kalian ngebuat form validasi inputan, kalian harus membuat validasi agar si inputannya ini tidak mengandung atau mungkin agar si usernya ini tidak menginput sebuah simbol-simbol gitu ya, seperti lebih dari, kurang dari gitu. Itu agar validasi kalian itu lebih bagus, lebih jelas gitu, agar inputan kalian lebih aman kayak gitu. Oke. Nah, saja ini ada regex. Regex ini adalah singkatan dari regulation expression ya. Ini biasa digunakan di JavaScript sebenarnya kalau kalian membuat sebuah validasi gitu. Ini sebenarnya bukan library atau apa, cuma ini ada sebutannya aja. Ini bisa dibilang pattern ketika kalian membuat sebuah form validation gitu. Nah, ini contoh validasinya. Nah, di sini intinya nih kita masih tahu mengenai apa aja simbol-simbol yang nggak boleh gitu ya. Nah, regex ini sebenarnya menarik ya. Regex ini konsep itu seperti apa? Jadi regex ini adalah sebuah validasi yang dibuat dari sisi client side. Nah, ini ada penjelasannya. Jadi maksudnya itu bagaimana gitu? Maksudnya client side dan server side itu maksudnya gimana? Nah, anggaplah ketika kita membuat sebuah form validasi gitu, tanpa kita menggunakan regex, otomatis form validasi itu akan langsung disaring di security atau mungkin di validasi dari servernya. Gini, kalau kita mengibaratkan dari sebuah perusahaan itu kan mungkin ada dua satpam ya. Ada yang bukan perusahaan ya, mungkin bank gitu. Bank ada dua satpam. Yang pertama satpam yang di depan sama satpam yang di dalam gitu misalnya gitu ya. Nah, terus misalnya ada aturan-aturan tertentu, kalau misalnya kalian masuk ke situ gitu. Nah, anggaplah si satpam yang di depan ini, yang di gerbang ini, anggaplah dia ini adalah si regexnya, validasi dari client side-nya. Anggaplah si satpam di depan ini adalah client side gitu misalnya. Nah, anggaplah browsernya itu adalah satpam yang ada di dalam, server side-nya itu adalah satpam yang ada di dalamnya, di dalam perusahaan itu. Nah, kalau misalnya kita udah naruh dua keamanan, contoh, misal ada yang masuk nih, misal ada yang masuk, misal ada aturannya jelas nih, oh kamu kalau masuk ke perusahaan ini kamu harus rapi dan sebagainya. Nah, satpam di depannya udah dia, oh iya, nih kamu pakaiannya nggak rapi nih, gini nih, udah kamu balik lagi sana ganti baju gitu misal. Nah, tanpa dia harus masuk ke dalam dulu untuk dia untuk diperingatkan, dari depannya dia udah diperingatkan gitu. Nah, terus kalau misalnya kita nggak pakai regex gitu, otomatis yang ada itu cuman ada di satpam yang di dalam kayak gitu. Misal contoh, kita nggak pakai regex, terus kita masuk gitu misal, karena di depannya itu nggak ada satpam gitu, di gerbang nggak ada, ya udah kita masuk aja gitu. Entah itu kita membawa barang-barang yang berbahaya gitu kan, kita udah masuk ke gedung gitu, walaupun ada satpamnya juga, cuman satpam yang di gedungnya ini tidak profesional, mungkin kurang bagus gitu, karena kalau misalnya satpam yang di depan kan kita sudah mungkin kita ngasih penjelasannya udah jelas ya, kita ngasih ke satpam depan udah ngasih penjelasan bahwasanya nanti kalau misalnya masuk ke daerah sini itu nggak boleh ada yang membawa senjata tajam atau apa gitu. Nah, sedangkan satpam yang di dalam ini mungkin secara penjelasan kita belum ngasih penjelasan yang kompleks, karena ini adalah satpam yang dalam perusahaan, dalam gedung gitu, secara standar pun berbeda kayak gitu. Nah, bisa aja user ini nyelipin ini, nyelipin itu, menyelinapkan barang-barang yang berbahaya ke dalam gedung gitu. Apalagi dia udah masuk ke dalam akses gedung. Nah gitu. Jadi konsep client side itu gitu. Intinya adalah untuk membuat sesuatunya itu lebih aman kayak gitu. Oke, jadi di sini langsung aja.
masuk ke projectnya. By the way, ini kita nggak akan bikin instruksi tombol dan perubahan teks ya, karena agak terlalu basic sih menurut gue, dan itu terlalu sederhana kalau misalnya kita buat. Jadi di sini gue udah buat satu project sama form validation di sini. Nah, di sini menariknya adalah di sini untuk form validation, di sini gue udah ngebuat dari sisi local storage. Jadi kita akan sedikit belajar mengenai bagaimana penyimpanan di local storage untuk form validation gitu. Tapi secara garis besarnya ini masih didominasi dengan materi kita saat ini. Jadi local storage hanya sedikit aja pembahasannya. Oke, ntar gue hapus dulu ya untuk data yang tadi pernah gue masukin. Oke, nah ini adalah from penyimpanan data misalnya. Kita masukinnya sana Ali, jangan dimas@gmail.com. Nah, langsung tersimpan datanya. Nah, di sini karena di sini gue menggunakan local storage untuk penyimpanan data sementara, jadi kalau misalnya di refresh, maka akan terpakai datanya. Kalau misalnya menggunakan local storage ya, ini dia bakalan hilang lagi datanya, kayak gitu. Nah, oke. Sekarang akan menjelaskan mengenai code-nya. Nah, ini adalah form penyimpanan data, di mana di sini untuk struktur HTML itu seperti ini. Mungkin gue nggak akan jelasin mengenai struktur HTML-nya, karena mungkin ya ini mungkin udah paham ya, untuk inputnya itu bentuknya seperti apa. Jadi ini adalah untuk formnya, ini label namanya, dan ini adalah inputannya. Di sini untuk ID itu nama, dan ini untuk ID itu email, dan di bawah ini adalah button submit, gitu. Nah, terus di bawahnya ini ada output untuk kita menampilkan data yang sudah tersimpan. Oke, sekarang masuk ke bagian logic ya. Nah, di sini gue menginisialisasikan untuk si my formnya terlebih dahulu. Di sini gue memanggil ID dari formnya, lalu selanjutnya ini ada kita panggil dulu untuk ID dari save datanya, gitu. Jadi konsepnya bagaimana? Konsepnya kan kita pengen ngerubah atau memberikan interaksi dari formnya kan, otomatis kita harus memanggil formnya gitu. Dan kita pengen memanipulasi dari isi dari tag-nya ini, otomatis kita harus manggil save datanya gitu, paragrafnya yang ber-ID save data gitu. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya window.add event listener. Maksudnya bagaimana? Di sini window ini kan kita nggak punya variabel window ya. Di sini kita nggak ada ID window dan tidak ada yang dikasihkan. Artinya window ini adalah sebuah sintaks atau mungkin sebuah dokumen yang memang ini bawaan dari JavaScript. Nah, bentuknya itu seperti apa? Window itu adalah tampilan dari semuanya ini. Tampilan dari browsernya ini, atau mungkin dari JavaScript-nya, atau tampilan dari dokumennya, sederhananya seperti itu. Nah, setelah itu kita event listener. Nah, di sini untuk event-nya, di sini gue pengen agar si function-nya ini baru bisa bekerja ketika semua HTML di browsernya ini sudah di-reload atau ditampilkan atau dimuat, baru function ini dijalankan. Kenapa harus seperti itu? Agar tidak terjadi yang namanya error. Bisa jadi sebelum di-reload kita udah nampilin datanya, otomatis yang terjadi nanti malah error gitu. Malah nanti yang kebaca adalah null, undefined, dan sebagainya gitu. Nah, setelah itu baru di sini count data sama dengan local storage. Nah, di sini local storage-nya ini gue pengen menyimpan sebuah variabel data yang berisi tentang local storage yang mengambil item dari form datanya. Berarti dia akan mengambil item dari ini, apa yang kita input di sini. Gitu. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya if else statement, maksudnya ada validasi lagi. Maksudnya apa? Kalau seandainya dari if-nya ini kondisinya adalah berisikan data, kalau seandainya di sini kondisinya ada datanya di local storage, maka kita tampilkan tetap datanya. Nah, ini juga yang membuat kenapa ketika ini kita reload masih tetap ada datanya. Karena di datanya ini, di kondisinya ini ada datanya. Coba kalau misalnya datanya nggak ada, otomatis dia nggak akan menampilkan ini gitu.
Terus yang di bawah, ini adalah form a given listener. Ini baru untuk interaksi ketika kita mengisi formulirnya. Nah, di sini untuk submit ya. Jadi kita, kalau misalnya kalian klik submit, otomatis function ini menjalankan. Ini eventnya, submit gitu. Jadi kalau misalnya kalian klik submit, atau mungkin kalian klik buttonnya gitu, submit, ya otomatis ini akan dijalankan gitu. Nah, kenapa ada di parameternya ini? Karena biasanya ketika kita mengklik submit langsung dari variabel, kalau kita klik submit langsung itu dari tag HTML form ini, langsung dari sini, maka itu yang terjadi adalah dia akan reload otomatis gitu. Dia akan reload otomatis. Jadi perlu kita kasih nya ini, kita kasih event, lalu kita setting prevent default. Jadi ketika kita klik submit, dia nggak langsung reload kayak gitu. Nah, submit ini juga ini ada shortcutnya ya. Kalau misalnya kalian tulis klik, ya otomatis kalian nggak boleh ngasih form di sini. Kalian ngasihnya itu adalah button di sini. Nah, tapi berhubung karena buttonnya juga ID submit, jadi kalau misalnya kita klik submit juga, itu di button juga tetap bisa. Kita klik simpan di button juga tetap bisa, dan kalau kita klik submit di enter, itu juga bisa, kayak gitu. Nah, di sini gue belum ngasih validasi untuk isi data ya. Harusnya ini ngasih validasi kalau misalnya datanya ini nggak boleh kosong, inputnya nggak boleh kosong gitu. Oke, balik lagi. Nah, jadi di sini kita deklarasikan dulu. Kita deklarasikan terlebih dahulu untuk fonts nama, lalu dokumennya berisikan get element by ID, nama, dan kita ambil value-nya. Gitu. Nah, ini satu perhatian penting ya untuk teman-teman. Bahwasanya ketika kalian ngambil nilai dari value, pastikan kalian tulis property value di sini. Jangan kalian cuma tulis begini doang. Itu jangan seperti ini doang. Kenapa? Karena pasti akan error. Pasti yang diambil itu undefined gitu. Kalian harus mendeklarasikan yang diambil itu ada property value-nya ya. Gitu. Nah, selanjutnya untuk yang bawahnya pun sama untuk email. Untuk emailnya kalian juga harus mengambil value, karena kita ngambil inputannya itu adalah nilainya gitu. Kita pengen ngambil nilai dari inputannya. Makanya di sini ada property value. Nah, selanjutnya di sini kita buat dulu untuk data penyimpanannya itu seperti apa. Nah, ini ada nama dan juga email sebagai key-nya, sebagai kuncinya. Selanjutnya, di sini kita inisiasikan local storage-nya. Local storage, set item from data. Maksudnya itu bagaimana? Di local storage-nya, kita mengambil datanya itu dari from data. Gitu. Nah, setelah itu, kita rubah JSON jadi stringified yang berisikan data. Jadi maksudnya bagaimana? Kita pengen agar ketika datanya ini tersimpan ke dalam local storage, itu dalam bentuk string. Gitu. Karena basicnya JSON ini, defaultnya ini bentuknya adalah objek. Ya, karena singkatannya juga kan ada objeknya gitu, itu JavaScript Object Notation, itu singkatan JSON gitu. Nah, kita harus berubah dulu. Kalau misalnya kita pengen menyimpan sebuah data ke dalam local storage, otomatis kita harus merubah si JSON-nya ini jadi string dulu, karena wajib ya, kalau kalian nyimpan data di local storage itu nggak wajib semua itu dalam bentuk string. Kayak gitu. Nah, baru di sini output-nya kita style nih menggunakan lateral template ya, atau template lateral gitu. Output inner HTML, ini terjadi manipulation DOM di sini. Kita manipulasi untuk outputnya ini agar berisikan tentang nama, email, kayak gitu. Baru terakhir formnya itu di reset, kayak gitu. Nah, ini juga jadi perhatian penting ya. Ketika kalian pengen munculin di output HTML-nya, kalian juga harus perhatikan bahwasanya kalian parsing dulu nih. Kalian parsing jadi JSON-nya dulu. Gitu, jadi objek dulu gitu. Karena kan sebelumnya di sini kalian udah rubah si datanya ini jadi string kan, JSON-nya kalian ubah jadi string kan. Nah, kalau kalian pengen nampil di bawah, kalian harus nge-parsingnya lagi, kalian balikin lagi si datanya ini menjadi objek, kayak gitu, baru bisa. Kalau misalnya ini nggak di parsing ya ini nggak akan bisa tampil gitu teman-teman. Karena untuk aksesnya pun harus dalam bentuk objek gitu. Parser titik email, berarti kita mengambil
ngambil key nama gitu. Terus di sini kita ngambil objek yang bernamakan parse, lalu kita pengen mengambil key yang bernama nama gitu. Ini juga sama, kita ngambil objek yang bernama parse, lalu kita pengen mengambil kunci atau key yang bernama email kayak gitu. Jadi itu adalah gambaran dari algoritma atau logika dari pembuatan form penyimpanan data ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk dengerin lagi teman-teman, untuk nanti, untuk di pertemuan kedepannya mungkin kita udah masuk ke project, final project ya. Jadi nanti projectnya ini dalam bentuk modul bukan PPT, dan untuk projectnya paling nanti mungkin untuk projectnya itu adalah website e-commerce mungkin kayak gitu. Jadi itu untuk penyimpanan data, nanti pure penyimpanan datanya itu menggunakan array sama objek seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, gue kembali naik Nurul. Oke, terima kasih Kak Dimas atas materinya hari ini. Kalau misalnya ada yang mau nanya, nggak apa-apa nanya aja, atau ada yang kurang jelas, minta Kak Dimas ulangin, nggak apa-apa. Kalau misalnya ada yang kurang jelas. Oke, kayaknya nggak ada yang nanya Kak Dimas. Kalau gitu kita akhiri aja kelas hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.